Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah waktu yang cukup panjang, kami pernah ngisi di sini catatan terakhir 2017. Berarti kurang lebih sudah 9 tahun. Dan Masya Allah, dulu waktu itu Cita Aisyah belum kelihatan warna putih, masih lempel semen. Sekarang Alhamdulillah sudah semakin megah dan indah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk masjid ini, memberi manfaat untuk masyarakat, dan semoga teman-teman bisa banyak mengambil pelajaran, ilmu, dan kegiatan yang baik manfaat dari Masjid Aisyah. Di kesempatan hari ini, panitia mengusulkan kita akan mengangkat tema berkaitan dengan berita yang viral, yaitu terutama masalah perang yang terjadi antara Iran dengan Israel dan Amerika. Lalu bagaimana cara kita untuk mengambil sikap? Karena ada banyak sekali grup-grup WA di mana teman-teman kadang berantem dengan masyarakat. Ada mungkin menyampaikan suatu berita tertentu tapi tidak dipercaya, suatu pernyataan tertentu ternyata bikin emosi orang lain, sampai ada yang dikeluarkan dari grup dan seterusnya. Itu mungkin tidak hanya terjadi di Lombok, juga terjadi di Jogja, terjadi di kota-kota yang lain. Karena kita tahu dalam kondisi seperti itu pasti ada keperpihakan. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita kajian kali ini yang waktunya info yang sampai ke saya di mulai maghrib sampai jam 8. Tapi panitia minta diajukan jam 5 sudah dimulai, biar nanti sesinya bisa lebih banyak. Usahakan kita akan bahas yang pertama mengenai fitnah dari berbagai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana sikap kita ketika ada potensi fitnah yang terjadi di masyarakat. Lalu insya Allah kita akan bahas sedikit tentang bagaimana sikap seseorang ketika dia menebak hal yang gaib berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada untuk membuat proyeksi kejadian di masa mendatang. Banyak hal, misalnya orang bilang, oh ini sudah dekat tanda hari kiamat, sebentar lagi Imam Mahdi akan muncul, pasukan yang membawa bendera hitam dari timur sudah mulai persiapan, dan aneka kalimat-kalimat yang gak jelas. Sehingga banyak orang yang bicara masalah gaib ketika terjadi situasi-situasi seperti ini. Semoga dimudahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Pertama, jangan dimudahkan Allah. Bagian dari konsekuensi hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan fitnah dan ujian bagi kaum mukminin. Allah Ta'ala berfirman di awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah setiap orang bebas untuk mengklaim amanna, kami adalah orang yang beriman. Wahum la yuftanun, sementara mereka tidak difitnah. Difitnah maksudnya diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga Allah mengetahui siapa orang yang jujur klaim imannya dan siapa yang berdusta. Fitnah sendiri secara makna bahasa itu digunakan oleh orang Arab untuk menyebut kegiatan memurnikan emas. Ada sebuah emas yang dia bercampur dengan logam yang lain. Cara mereka untuk memurnikan dan memisahkan emas yang murni dan emas campurannya dengan cara apa? Dibakar. Proses membakar emas, kemudian emas itu meleleh, lalu setelah itu dipisahkan antara emas murni dengan campurannya, proses ini disebut dengan fitnah. Kemudian dalam penggunaannya, fitnah ini memiliki banyak sekali makna. Yang intinya adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Siapa yang sanggup untuk menjalani ujian ini dengan baik, maka akan semakin meningkatkan imannya. Dan sebaliknya, siapa yang gagal dalam menjalani ujian ini, maka imannya akan berkurang. Dan beragam manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian. Ada ujian dari sisi ekonomi,
ada ujian dari sisi gesekan dengan orang lain, ada ujian dari sisi anak keturunannya, ada ujian dari sisi pergaulannya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Karena itulah, ketika terjadi fitnah semacam ini, seorang hamba sedang mendapatkan ujian dari Allah untuk membuktikan sejauh mana kekuatan dia dalam mempertahankan iman yang ada pada dirinya, dan sejauh mana dia berusaha untuk menempati kebenaran. Nah, berkaitan dengan hal ini, pernah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Ahmad. Satu ketika para sahabat berkumpul, lalu datang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, "Ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan?" Adakah di antara kalian yang pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyinggung masalah fitnah? Dan ini salah satu di antara bukti bahwasanya sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga peduli untuk mengetahui tentang fitnah. Karena beliau khawatir terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Faqala qaumun nahnu sami'nahu. Kemudian banyak orang yang mengatakan, kami pernah mendengar itu. Faqalakum, dan Umar mengatakan, la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jari. Mungkin yang kalian maksud adalah fitnah yang dialami oleh seseorang ketika dia bersinggungan dengan keluarganya atau dengan orang lain. Qalu ajal. Kemudian mereka mengatakan, betul, itu yang kami dengar dari Nabi SAW. Qala, lalu kata Umar, tilka tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Kalau fitnah seperti ini, dosanya bisa hilang dengan ibadah salat, dengan ibadah puasa, dengan sedekah dan yang lainnya. Walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju maujal bahri. Namun yang saya maksud adalah, adakah di antara kalian yang pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tentang fitnah yang datangnya seperti ombak di lautan? Begitu ombak pertama datang, disusul ombak yang kedua, disusul ombak yang ketiga, sehingga dia berdatangan secara berurutan. Artinya fitnah yang sifatnya menyeluruh, mengenai seluruh umat. Kemudian kata Hudzaifah, fa'askatal qaum. Pertanyaan Umar ini membuat semua orang diam. Enggak ada satupun yang berani menjawab. Fakultu, kemudian Hudzaifah mengatakan, aku yang pernah dengar. Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah yang menimpa seluruh umat manusia. Lalu kata Umar bin Khattab, lallahu wa abuk innaka lajari. Sungguh demi Allah, kau ini memang pemberani. Berani menyampaikan sebuah hadis yang itu berbicara tentang masalah besar yang akan dialami oleh umat. Kemudian Hudzaifah mulai menyampaikan hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitan 'alal qulub kal hasiri udan. Fitnah itu diperlihatkan kepada hati manusia seperti anyaman, udan, seutas demi seutas. Insyaallah nanti kita akan jelaskan dari beberapa keterangan para ulama apa makna fitnah itu datang mendekat kepada hati seperti anyaman-anyaman tikar yang dia datang seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Maka hati yang menyerap fitnah tadi akan ditorehkan pada dirinya satu noda hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Dan hati manapun yang berusaha untuk menolak fitnah tadi, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik putih. Hatta tasiru ala qalbain, sehingga hati manusia berubah menjadi dua. Ada hati yang hitam kelam dan ada hati yang putih bersih. Kata Nabi SAW, hati yang pertama, ala abyad mithlus safa. Hati yang putih seperti batu licin yang putih. Fala tadurruhu fitnatun. Hati semacam ini tidak akan mendapatkan bahaya dengan adanya fitnah. Madamatis samawat wal ard. Selama langit dan bumi ini bertahan. Artinya, sampai kiamat, sampai mati. Wal akharu aswad murbadan. Dan yang satu, hati yang hitam. Hitam kelam. Kal kauzi mujahhian, seperti periuk yang tengkurap.
Anda lihat ya. Periuk yang dipakai untuk masak. Bawahnya warnanya apa, Pak? Hitam. Seperti periuk yang tengkurap. Kalkauzi mujakhian. Seperti periuk yang tengkurap. Karena dia seperti periuk yang tengkurap, hitam kelam, sehingga hidayah nggak bisa masuk, cahaya nggak bisa masuk. Digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ya'rifu ma'rufan, wa la yungkiru munkara. Dia tidak tahu yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Illa ma ushriba min hawahu, selain apa yang diserap oleh hawa nafsunya. Tayyib. Sekarang coba kita lihat apa makna sabda Nabi SAW, tu'radul fitan alal qulubi kal hasiri udan. Para ulama menjelaskan tentang makna fitnah datang seperti layaknya anyaman tikar yang dia melekat di hati manusia seutas demi seutas. Udan di sini ada dua cara baca. Bisa dibaca udan. Dibaca dengan huruf ainnya di dhamma. Udan. Kalau huruf ainnya di dhamma, maknanya adalah fitnah itu nempel di tikar sebagaimana fitnah itu nempel di hati sebagaimana badan nempel di tikar. Sehingga fitnah itu menempel di pinggiran-pinggiran, di tepi-tepi hati. Sebagaimana ketika kita tidur di atas tikar itu ngecap di badan. Artinya fitnah itu datang dan ngecap di badan manusia, mengecap di hati manusia sebagaimana layaknya tikar yang ngecap di badan manusia. Fitnah membekas bagi batin. Dia datang seutas demi seutas, seluruhnya membekas di batin manusia. Wa yu'athiru fihi bisyiddati laskihi bihi. Fitnah itu membekas karena saking nempelnya dengan hati. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, ain wawudal tadi, huruf ainnya di fathah, audan. Kalau dibaca dengan fathah, maka maknanya adalah kembali. Bimakna tu'adul fitan fil qulub wa tukarrar. Fitnah itu datang berulang, menempel di hati manusia, dia datang kembali berulang kali. Sehingga al-aud di sini maknanya adalah takrarus syai', sesuatu yang berulang. Baik. Dari makna pertama maupun makna yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap hati seorang mukmin dia akan didatangi oleh fitnah. Lalu fitnah itu menempel dalam dirinya. Cuman selanjutnya hati ini punya sikap yang berbeda. Ada hati yang digambarkan oleh Nabi SAW seperti batu licin. Sehingga walaupun dia didatangi oleh fitnah, sempat memberikan pengaruh, tapi kemudian karena dia licin, fitnah itu hilang dan bisa dibersihkan. Di hati yang putih bersih seperti inilah, terjadi ketika seorang hamba bisa menempatkan dirinya di posisi yang benar saat muncul fitnah. Allah titikkan pada hati itu titik putih, sehingga menyelimuti seluruh suasana batin. Maka ada fitnah apapun tidak akan memberikan pengaruh baginya. Digambarkan oleh Ibnu Qayyim ketika beliau mendapatkan nasihat dari gurunya, Syekhul Islam. Beliau mengatakan, jadilah kamu seperti cermin. Jadilah kamu seperti cermin. Cermin itu tidak bisa menyerap. Sehingga ketika ada air, tidak bisa menyerap di cermin. Namun, dia bisa memantulkan cahaya dengan kekuatan, dengan kemampuan cerminnya. Maka cermin, dia punya kemampuan untuk mengenali siapa yang datang, namun tidak semuanya diserap. Sebaliknya hati yang kedua, yang digambarkan Nabi SAW seperti periuk yang terbalik. Hitam kelam, tidak tahu apapun, karena dia menyerap semua fitnah. Sampai kemudian hati itu jadi hitam kelam. Digambarkan oleh Syekhul Islam ketika beliau memberikan nasihat kepada Ibnu Qayyim, seperti spon. Spon itu, Anda taruh dimanapun, dia akan menyerap cairan yang ada di sekitarnya. Sehingga mau dikasih kotoran akan diserap, mau dikasih cairan yang bening juga akan diserap, mau dikasih cairan apapun, dia akan diserap. Sehingga dia tidak bisa mengenali, ini cairan yang baik atau cairan yang buruk. Maka hati manusia yang gampang menyerap apapun, itu seperti spon, dan hati manusia yang dia bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, seperti cermin. Baik, dari hadis ini, kita bisa mendapatkan pelajaran, bahwa fitnah yang dialami oleh manusia secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, fitnah yang menimpa individu. Fitnah yang menimpa individu.
Fitnah yang menimpa individu, ini adalah fitnah yang kaitannya dengan interaksi dia dengan lingkungan dia. Baik dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan hartanya, dengan temannya. Fitnah yang berkaitan dengan masalah ekonomi, fitnah yang berkaitan dengan interaksi dia dengan temannya, dan seterusnya. Ini fitnah yang sifatnya individu. Sehingga masing-masing orang diuji oleh Allah dengan adanya fitnah individu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath tsamarat wa basyiris sabirin." Ini ujian dalam bentuk musibah yang sifatnya fitnah individu. Dan fitnah individu ini, kata Amirul Mukminin, aku juga pernah mendengar sabda Nabi SAW yang menyebutkan itu, tukaffiru shalah wassiyam wassadaqah. Dosanya bisa rontok dengan kita mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, dan sedekah. Siapapun di antara kita yang pernah berkeluarga, pasti dia pernah berantem suami istri. Betul Pak ya? Pernah gesekan antara suami dan istri. Baik yang parah maupun yang ringan. Namun dia pernah gesekan. Entah kemudian suaminya sakit hati atau istrinya sakit hati. Jangankan keluarga kita. Bahkan ini pernah terjadi pada keluarga Nabi SAW. Terjadi pada keluarganya para sahabat. Sehingga ini bukan hal yang buruk bagi seseorang, sebab ini terjadi pada semuanya. Itulah yang disebut dengan fitnah keluarga. Ada juga orang yang mengalami fitnah berkaitan dengan ujian ekonomi. Sehingga dia terkadang mengambil sesuatu yang haram. Karena merasa, saya sangat butuh ini. Atau dia mengambil sesuatu yang dilarang. Karena dia tahu ini adalah peluang yang sayang kalau ditinggalkan. Dia berbuat dosa dalam urusan ekonomi. Dia terfitnah disebabkan karena kemiskinan yang dia alami. Nah, fitnah-fitnah seperti ini menimbulkan dosa yang sifatnya pribadi. Yang kedua, ada fitnah yang menimpa kaum muslimin secara umum. Fitnah yang menimpa kaum muslimin secara umum adalah fitnah yang menimbulkan kekacauan. Al-fawdha, fitnah yang menimbulkan chaos di tengah kaum muslimin. Fitnah inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada Hudzaifah, kemudian disampaikan oleh Hudzaifah Ibn Yaman kepada Amirul Mukminin. Tayyib. Fitnah yang kedua ini lebih beresiko terhadap agama seorang muslim. Sehingga bisa menyebabkan orang itu berubah akidah dalam waktu yang sangat singkat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain, "Badiru bil a'malis salihati fitanan kakita'il lailil muzlimah." Bersegeralah untuk beramal saleh sebelum muncul berbagai macam fitnah. Yang fitnah itu muncul seperti gelap, sepotong gelapnya malam yang sangat gelap. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirah." Ada orang yang pagi harinya masih mukmin, sore hari dia berubah jadi kafir. Wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbih kafirah. Ada orang yang sorenya masih mukmin, pagi harinya sudah jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Ada beberapa tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Apa maksud kejadian yang disebutkan oleh Nabi SAW, di mana fitnah itu terjadi seperti sepotong malam yang gelap sampai demikian cepat bisa mengubah akidah seseorang. Salah satunya, mereka menyebutkan kaum muslimin mengalami kondisi sangat lemah sehingga mereka dijajah oleh orang kafir, oleh musuhnya. Penjajahan orang kafir terhadap kaum muslimin sampai menyebabkan mereka rela untuk mengubah agama dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan dari penjajah. Sehingga ada yang kemudian disogok untuk berubah agama, ada yang diancam kalau tidak berubah agama dia akan dibunuh, kemudian dia berubah agama. Pagi mukmin, sore jadi kafir. Sore mukmin, pagi sudah jadi kafir. Maka sebelum terjadi seperti itu, segeralah beramal. Karena dengan beramal, seseorang akan bisa menguatkan iman. Dan ketika seorang hamba sudah kuat imannya, begitu muncul fitnah seperti ini, mukmin bisa lebih tahan banting. Mukmin bisa lebih tahan banting. Gimana bentuknya mukmin bisa lebih tahan banting? Saat ada ancaman yang diberikan oleh penjajah non-muslim, penjajah musuhnya orang yang beriman, dia bisa lebih bertahan dan tidak pindah agama. Kalaupun mati dalam kondisi muslim. Baik.
Dan fitnah akhir zaman yang sifatnya menyeluruh di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali terjadi setelah wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan setelah beliau menyampaikan hadis tadi, wa haddatstuhu anna bainaka wa bainaha baban mughlaqa yushiku ayyuksar. Dan aku sampaikan bahwa antara fitnah ini dengan engkau wahai Umar ada sebuah pintu yang tertutup. Yushiku ayyuksar, dan saat lagi pintu itu akan dirusak. Dalam riwayat yang lain, Hudzaifah bin Yaman menyampaikan kepada Umar, antara fitnah dengan kamu ada sebuah pintu. Terus Umar bertanya, ayuftah am yuksar? Pintu itu dibuka atau pintu itu didobrak? Kemudian Hudzaifah mengatakan, bal yuksar. Pintu itu didobrak. Kemudian Umar mengatakan, idzan la yughlaq abada. Kalau pintu itu didobrak, berarti selamanya tidak akan bisa ditutup kembali. Karena pintunya rusak. Lalu, siapakah pintu ini? Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, pintu ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga fitnah yang menimpa seluruh umat, di mana kaum muslimin mengalami kekacauan berkepanjangan, seperti ombak yang berdatangan. Datang satu ombak, datang ombak berikutnya, dan seterusnya, dimulai dengan wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau terbunuh. Itulah makna pintu ini didobrak. Sehingga beliau tidak wafat disebabkan karena faktor orang sakit seperti Abu Hurairah, seperti Abu Bakar As-Siddiq, dan termasuk juga Rasulullah SAW. Tapi beliau terbunuh. Dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Orang yang sangat diagungkan oleh orang Syiah, bahkan sampai digelari Abu Syuja', sang pemberani. Padahal sejatinya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini pengecut. Dia membunuh Umar dalam posisi bukan head to head, bukan berhadapan-hadapan, tapi dalam posisi salat. Dia menggunakan khanjar, belati yang bermata dua. Ada mata kanan dan mata kiri. Dipegang tengahnya. Amirul Mukminin ditusuk beberapa tusukan, sampai sobek perut beliau. Setelah beliau jatuh, Abu Lu'lu'ah dikeroyok oleh para sahabat. Dan banyak di antara sahabat yang juga kena tusukan, dan bahkan ada yang mati di tempat. Sehingga korbannya belasan. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang melepas burnus. Tahu burnus? Jaket hoodie yang besar, yang ada tutup kepalanya. Dilemparkan ke arah Abu Lu'lu'ah, sampai akhirnya dia nggak bisa bergerak, kemudian dia bunuh diri. Dan itu disebut sebagai Abu Syuja' oleh orang Syiah, sang pemberani. Padahal dia mati bunuh diri. Baik. Sehingga peristiwa ini mengawali terjadinya kekacauan di antara umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian muncul pemberontakan di masa Utsman, sampai akhirnya beliau terbunuh. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh. Muawiyah bin Abi Sufyan juga ikut menjadi korban tusukan. Terus seperti itu berkesinambungan seperti ombak. Datang satu fitnah, muncul fitnah berikutnya, dan seterusnya. Dan itu tidak akan bisa kembali tertutup hingga akhir zaman. Tayyib. Selanjutnya, jamaah dengan Allah. Gelombang ini kadang besar, kadang kecil. Dan semakin akhir zaman, maka gelombangnya semakin besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilmu wa taqsuraz zalazil. Tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu itu dicabut. Dan ilmu dicabut dengan cara apa? Allah matikan pemiliknya. Bukan dicabut dengan cara ilmu itu hilang dari memori orang, tapi ulamanya yang dimatikan. Wa taqsuraz zalazil, dan banyak terjadi gempa bumi. Wa yataqarabaz zaman, dan waktu yataqarab, berdekatan. Makna waktu berdekatan, ada yang mengatakan maksudnya adalah Allah mempercepat perputaran waktu. Walaupun mungkin manusia tidak merasa. Dan makna yang kedua, yang dimaksud waktu itu berdekatan, keberkahan waktu itu hilang. Sehingga orang merasa aktivitasnya seperti sangat cepat. Baru kemarin dia sekolah, sekarang sudah sekian puluh tahun punya cucu dan seterusnya. Waktu begitu berjalan cepat.
Belum ada karya besar yang bisa dia ciptakan, tapi dia sudah terlanjur tua, dia sudah terlanjur lanjut usia. Begitu cepatnya waktu ini berjalan. Keberkahan waktu hilang. Para ulama, mereka punya keberkahan waktu yang luar biasa. Sehingga sampai ada di antara mereka yang saking banyaknya karyanya, itu di rata-rata. Dengan karya beliau yang sekian jilid, kalau di rata-rata, berarti beliau itu nulis setiap hari 10 halaman. Itu dihitung dari lahir sampai mati. Padahal kan nggak mungkin. Lahir sudah nulis. Kalau dihitung dari mulai lahir sampai mati, berarti karya beliau itu per hari nulis 10 halaman. Seperti Imam Adz-Dzahabi. Pujian yang disampaikan oleh para ulama dengan banyaknya karya Adz-Dzahabi, rata-rata usia Adz-Dzahabi sekian tahun, berarti per hari beliau nulis 10 halaman. Padahal tidak mungkin Imam Adz-Dzahabi ketika lahir sudah nulis buku. Belum lagi ulama yang lain. Karena mereka punya keberkahan waktu yang luar biasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sehari beliau bertasbih 12.000 kali. 12.000 kali itu Anda kalau muter tasbih itu berapa kali? Kesulitan untuk ngitung. Pakai tasbih digital, error itu, Pak. Karena maksimal kan cuma 1.000. 12.000 kali. Kita ngebayangin, membaca tasbih 12.000 kali. Udah nggak sempat apa-apa kayaknya. Karena keberkahan waktu mereka dengan kita berbeda. Lalu Nabi SAW mengatakan, وَتَدْهَرُ الْفِتَنِ, dan muncul banyak fitnah. وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ, dan banyak terjadi al-harju. Qila ya Rasulullah mal harju. Apa yang dimaksud dengan al-harju? Qal wal qatlu al-qatlu. Al-harju maknanya adalah pembunuhan dan pembunuhan. Di akhir zaman muncul banyak fitnah dan terjadi banyak pembunuhan. Orang mati gak ada alasan. Kenapa dia mati? Gak tahu. Tiba-tiba muncul, ketemu korban. Ketemu ada orang yang membunuh orang lain. Ketemu mayat. Ada orang yang mati hanya gara-gara pertandingan sepak bola. Kalau Lombok, apa klubnya? Tarkam. Mataram ya. Lawannya mana? Gak ada. Sumbawa. Berapa jumlah orang yang mati gara-gara bola? Dan rata-rata musuhnya itu berdekatan. Persebaya dengan Malang. Persib dengan Persija. Jakarta dengan Bandung. Rata-rata berdekatan. Gak tahu-tahu orang tiba-tiba dibunuh. Kenapa kau bunuh dia? Oh, dia beda dengan saya klubnya. Subhanallah. Nyawa hilang tanpa alasan. Semakin akhir zaman ini semakin banyak. Tiba-tiba ada nyawa hilang. Alasannya apa? Tidak ada. Ada 3 orang. 2 orang ngajak temennya ini untuk mencuri mobil majikannya. Tapi dia nggak mau. Ya sudah kalau gitu curi motornya. Dia juga nggak mau. Akhirnya 2 orang ini membunuh yang tidak mau diajak untuk mencuri dan dimutilasi. Subhanallah. Wa yakthurul harj. Dan pembunuhan itu semakin banyak. Nyawa begitu mudah hilang tanpa alasan. Hatta yakthura fikumul mal fayafidha. Dan harta itu semakin melimpah, fayafidha, dan semakin banyak. Sehingga kehidupan di akhir zaman secara fasilitas materi makin melimpah. Tapi ternyata itu tidak membuat mereka semakin bahagia. Justru banyak terjadi ketegangan, bahkan terjadi pembunuhan. Hal kecil bisa menyebabkan orang itu membunuh orang lain. Nah, ketika terjadi fitnah semacam ini, disampaikan oleh Nabi SAW sebagai peringatan. Realita ini tidak mungkin bisa dihindari. Sebab ini bagian dari tanda kiamat yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Namun Anda perlu bedakan antara Rasulullah SAW menceritakan realita dengan membela realita. Ini 2 hal yang berbeda. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah menyebutkan, besok di akhir zaman akan terjadi banyak sekali transaksi riba. Sampai orang yang sudah berusaha untuk menghindarinya, asabat min ghubariha, tetap terkena debunya riba. Orang yang berusaha untuk menghindari riba, dia tetap terkena debunya riba. Hadis ini dijadikan alasan oleh sebagian orang yang membela riba. Jadi kan percuma saja kita menghindari riba. Yang sudah menghindari saja tetap kena debunya. Udahlah sekalian basah saja kena riba. Daripada berusaha menghindari, toh yang menghindari juga tetap kena debunya. Salah atau benar ini? Beliau menyampaikan realita akhir zaman, bukan memberikan pembelaan terhadap realita di akhir zaman. Bahwa realita di akhir zaman, zaman itu kualitasnya makin menurun. Semakin jauh dari zaman kenabian, kualitasnya semakin menurun.
dengan beragam maksiat yang terjadi di tengah manusia. Bukan membenarkan perbuatan itu. Maka kita tidak boleh beralasan, kalau di akhir zaman banyak zina, berarti zina nggak apa-apa. Ini kesimpulan yang salah. Beliau menyampaikan realita di akhir zaman, bukan memberikan pembelaan atau membenarkan realita di akhir zaman. Tayyib. Karena itu, kalau mungkin Anda pernah mendengar ya, terjadinya perbedaan di tengah kaum muslimin dan perpecahan di tengah kaum muslimin, ada yang kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ini pernah disabdakan Nabi SAW. Wasataftariku ummati ala thalathin wasab'ina firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Berarti kan tidak apa-apa. Kan itu sudah disabdakan Nabi SAW. Maka kamu jangan berusaha untuk menyatukan. Itu mustahil. Sehingga biarkan saja orang mau milih Syiah, mau milih si B, mau milih si C, bebas. Karena sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Maka kita sampaikan. Beliau itu menyampaikan realita, bukan memberikan pembelaan terhadap, bukan membenarkan realita. Perpecahan tetap tercela, walaupun itu tidak mungkin bisa dihindari. Karena itu Nabi SAW setelah menyebutkan realita, beliau menyebutkan siapa yang selamat dari sekian banyak yang pecah tadi. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Yaitu siapa? Yang mengikuti jalannya Nabi SAW dan para sahabat. Tayyib. Disinilah beliau menyampaikan realita sebagai peringatan bagi umatnya. Realita ini pasti akan terjadi. Pasti akan kalian alami. Karena ini disebut oleh Nabi SAW sebagai bagian dari tanda kiamat. Dan selanjutnya tugas kalian adalah berusahalah jadi mukmin yang siaga. Baik. Kemudian, ketika muncul fitnah seperti itu, salah satu di antara sikap yang tepat adalah pertama, berusaha untuk menghindar. Berusaha untuk menghindar. Jangan mendekat. Karena siapa yang mendekat, dia akan disedot sama fitnah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu fitanun." Akan muncul banyak fitnah. Muncul banyak fitnah. Beliau sabdakan sebelum terjadi. Nanti akan ada seperti itu. Lalu kata beliau, "Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im." Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairum minal mashi. Yang berdiri diam lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairum minas sa'i. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Sehingga semakin tenang makin bagus. Semakin bergerak makin beresiko. Kalau terjadi fitnah, kamu semakin bergerak mendekat ke fitnah, semakin beresiko. Wa man yushrif laha tastashrifhu. Siapa yang mendatanginya, maka dia akan ditarik sama fitnah. Sehingga siapa yang mencoba untuk mendekat, maka dia akan semakin hanyut di dalamnya. Sehingga Nabi SAW minta menghindar. Baik. Ketika terjadi chaos di tengah masyarakat, kadang ada orang yang tertarik, saya pengen ikutan untuk ngobrol, untuk nimbrung di situ, untuk bahas. Sehingga dia ikut diskusi di grup, ikut rame dengan yang lain, akhirnya berantem dan seterusnya. Kita diajarkan gimana? Menghindar lebih baik. Semakin kau diam, tidak bergerak mendekat ke fitnah, semakin selamat. Karena itulah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan fitnah yang pernah terjadi di kalangan para sahabat. Tegang antara kubu A, kubu B, kubu C dengan kubu D. Seperti yang kita tahu ya. Ada peristiwa dua perang besar yang menjadi kenangan bagi kaum muslimin. Perang Jamal dan perang Siffin. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sikap para sahabat ketika itu? Berkaitan dengan fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Dikatakan oleh beberapa orang yang menyaksikan sahabat yang lain. Coba kita bacakan di sini ya riwayatnya. Bahwa mereka yang ikut terlibat dalam peristiwa-peristiwa perang itu di kalangan para sahabat sangat sedikit, hanya bisa dihitung jari. Coba kita bacakan di sini keterangan berapakah jumlah sahabat yang sempat ikut perang ketika terjadi ketegangan di antara para sahabat.
inna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'lamu bima sami'na. Innal fitnata idza aqbalat syabbahat wa idza adbarat tabayyanat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tahu apa yang kami dengar. Fitnah itu ketika datang dia samar-samar. Syabbahat, dia enggak jelas. Wa idza adbarat tabayyanat. Begitu fitnah itu pergi, barulah kelihatan jelas. Pada saat datang samar-samar. Maka orang tidak bisa menilai ini kira-kira baik atau buruk. Ini kita terlibat atau tidak, kita ikutan atau tidak. Begitu fitnah sudah selesai, dampaknya mulai kelihatan. Tabayyanat, maka mulailah jelas. Wa inna hadhil fitnah bakiratun kada'il batn. Fitnah ini seperti penyakit dalam perut. Tajri biha shimal wal junub was saba wad dubur. Dia bisa datang dari arah selatan, bisa datang dari arah timur, bisa datang dari arah utara. Fatasqunu ahyanan fala yadri min aina yu'ta. Terkadang fitnah itu menetap dan orang tidak tahu dari mana tiba-tiba fitnah itu muncul. Sehingga sikap mereka ketika muncul fitnah seperti ini, mereka mengambil sikap diam. Dalam ayat yang lain, pada saat terjadi fitnah yang menimpa para sahabat, yang terlibat di antara mereka, di antara para sahabat, tidak lebih dari 30 orang sahabat. Di antara sahabat yang terlibat dalam peristiwa Perang Siffin dan Perang Jamal, totalnya tidak lebih dari 30 orang sahabat. Maka dalam peristiwa itu, sahabat terbagi menjadi 3. 1, pro Ali. 2, tidak pro Ali. 3, abstain, tidak memihak kepada siapapun. Sehingga dia tidak berpihak di pasukan Ali dan juga tidak berpihak di pasukan yang melawan Ali. Nah, yang abstain ini jauh lebih banyak. Dan total yang ikut terlibat, baik yang pro maupun yang tidak pro Ali, tidak lebih dari 30. Padahal ketika Nabi SAW haji wada, yang ikut haji kurang lebih 100.000. Yang ikut haji wada kurang lebih 100.000. Dalam riwayat yang lain 120.000 orang. Jika yang ikut haji jumlahnya 100.000 orang, tapi saat peristiwa seperti tadi, yang terlibat cuma 30, yang lain kemana? Menunjukkan bahwasanya banyak sahabat yang tidak mau ikut terlibat. Baik. Karena itu para ulama mengatakan, ini adalah istihad mereka. Ini istihad mereka. Lalu namanya istihad, di situ ada 2 kemungkinan. Antara benar dan salah. Yang benar dapat pahala, yang salah diampuni dosanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila ada hakim yang beristihad, maka jika benar dia dapat 2 pahala, kalau salah, kesalahannya dimaafkan dan dia tetap dapat 1 pahala. Mereka adalah para kibar, gunung-gunung pahlawan Islam. Ulama-ulama kibar di kalangan para sahabat. Dan mereka layak untuk beristihad. Istihad pertama, yang berpihak kepada Ali. Istihad yang kedua, yang tidak berpihak dengan Ali. Istihad yang ketiga, tidak berpihak kepada siapapun. Dari 3 istihad ini, mana yang paling tepat istihadnya? Yang ketiga. Yang ketiga. Dan anaknya Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, ada di situ. Banyak sahabat yang ada di situ. Di antaranya Abdullah bin Umar, beliau abstain, tidak berpihak kepada siapapun. Hasan bin Ali sendiri juga tidak berpihak kepada siapa. Sisanya ya, cuma 30 orang yang ada di situ. Sehingga dari sinilah kita bisa melihat sahabat sendiri ketika terjadi fitnah itu berusaha untuk menghindar. Memang ada sebagian yang terlibat dan itu yang muncul dalam nama sejarah, tapi yang tidak terlibat jauh lebih banyak walaupun namanya tidak dimunculkan di sana. Baik. Terus sikap kita bagaimana, Pak? Ini kan para sahabat yang sengketa. Sengketa sahabat ini memunculkan aneka keyakinan di masyarakat. Ada yang kemudian sampai mengkafirkan Ali, Muawiyah, dan semua sahabat. Ini sikapnya siapa? Khawarij. Ada yang mengkafirkan Muawiyah. Ini sikapnya Syiah. Pembelaan mereka kepada Ali sampai kemudian mengkafirkan lawannya Ali. Mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr,
bin As mengkafirkan siapa lagi? Aisyah, Zubair, Tolha, dan seterusnya. Banyak jadi korban dikafirkan oleh orang Syiah. Baik. Sikap kita sebagai Ahlussunnah bagaimana? Saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi. Ada seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia menyaksikan bapak ibunya berantem. Anak ini, karena dia sudah dewasa, kira-kira bisa menilai nggak Pak, siapa yang benar di antara bapak ibunya? Mungkin bisa. Saya tahu yang salah itu ibuku. Aku tahu yang salah bapakku. Baik, dia tahu siapa di antara bapak ibunya yang salah. Kira-kira berani nggak dia mencela bapaknya atau ibunya? Hah? Nggak berani. Sehingga kalaupun dia menceritakan ke orang lain, dia tidak akan ceritakan rahasia itu. Walaupun dia bisa menilai. Ketika bapak ibuku berantem, aku tahu yang benar siapa, yang salah siapa. Tapi dia akan menghormati semuanya. Paham ya? Baik. Maka berikan sikap yang sama ketika Anda memandang perselisihan di kalangan para sahabat. Mereka semuanya adalah manusia mulia, yang kita jaga nama baiknya. Jangan sampai ada satupun di antara kita yang mencela siapapun di antara mereka. Karena mereka murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin secara penilaian istihad, menurut saya misalnya, menurut kami, menurut para ulama, ini lebih mendekati kebenaran daripada itu. Wallahu a'lam. Baik. Nah, jadi sikap yang pertama, saat terjadi fitnah seperti ini, berusahalah untuk menghindar. Menghindari fitnah, salah satunya adalah lebih banyak bersikap diam. Mungkin muncul misalnya ketegangan antara yayasan 1 dengan yayasan 2. Pengurus yayasan A dengan pengurus yayasan B. Tegang. Anda sebagai anggota yayasan, sebaiknya gimana? Hah? Pro salah satu lalu dipanas-panasi? Atau gimana? Nah, ini contoh bagaimana fitnah itu terkadang muncul. Kalau terjadi seperti ini, yang tidak terlibat lebih baik. Kadang misalnya ada masalah terkait ustadz tertentu, Masya Allah, langsung jadi berita viral, gitu ya, dibahas di medsos, semua ikut komentar. Masalahnya ada di Jakarta, Jogja ikut komentar, Lombok juga nggak ketinggalan, semua ikut komentar. Walaupun dia nggak ngerti kasusnya itu apa sih, pokoknya yang penting lihat aja. Ini ada berseliweran di medsos, ada yang bilang ini, semua ikut komentar. Akhirnya api nggak bisa dipadamkan, tersebar di mana-mana. Ya? Siapa yang terbaik? Yang diam, itu yang terbaik. Pada waktu terjadi haditsul ifki, berita dusta terkait kehormatan Aisyah. Beliau difitnah selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Orangnya masih muda. Aisyah masih muda. Digoreng sama orang munafik, sehingga diviralkan, sebagian kaum muslimin bahkan sampai terpengaruh. Nabi SAW nggak tahu harus bersikap seperti apa. Apakah harus menceraikan Aisyah? Belum ada bimbingan dari Allah. Lalu beliau minta saran dari Zainab. Beliau tanya sama Zainab. Padahal Zainab dengan Aisyah ini apanya, Pak? Hah? Madunya. Para istri Rasulullah SAW, mereka terbagi jadi 2 kubu. Kubu Aisyah dan kubu Zainab. Kebayang nggak? Ini adalah sebuah kesempatan untuk menjatuhkan madu saya. Ketika Nabi SAW tanya kepada Zainab, wahai Zainab, kira-kira apa sikap yang harus aku lakukan? Wah, itu kalau wanita zaman sekarang, nggak usah lama-lama, gas, ceraikan aja. Itu kalau wanita zaman sekarang. Tapi Masya Allah, apa kata Zainab? Ya Rasulullah, inni ahmi lisani wa sam'i. Ya Rasulullah, aku menjaga lisan dan pendengaranku. Aku nggak mau dengar apa komentar orang. Jadi dengar aja nggak mau. Sehingga beliau pura-pura berusaha untuk pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu. Ini mau ngobrol, itu mau ngobrol. Ini masalah kehormatan seorang muslimah, beliau nggak mau dengar. Kita kan, saya kan nggak ikut komentar, Pak Ustaz. Tapi Anda membaca komentar, ya, menikmati komentar. Sehingga ada satu postingan memang Anda tidak ikut komentar, tapi Anda ikut menikmati komentar. Sehingga kepo, komentarnya kok ribuan ya. Klik, kelihatan semua, di scroll, Masya Allah. Ada yang komen A, komen B, komen C. Anda memang tidak ikut komentar, tapi Anda menikmati komentar. Jadinya gimana? Ya,
memang antara yang berkomentar dengan yang menikmati komentar berbeda. Yang berkomentar ada pelaku utama, dia berjalan atau dia berlari mendekati fitnah. Ada yang berjalan, ada yang berdiri, dan ada yang duduk. Yang paling aman, yang duduk. Berusahalah untuk menghindari fitnah sebisa yang Anda lakukan. Baik. Selanjutnya, yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi kekacauan dan fitnah seperti ini. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari fitnah kecuali Allah. Nabi SAW memberikan saran berkaitan dengan doa untuk menghindari fitnah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan." Berlindunglah kepada Allah dari fitnah ma dhahara minha wa ma batan, baik yang zahir, yang nampak, yang menyeluruh, maupun fitnah yang tersembunyi. Sehingga salah satu di antara doa yang diajarkan adalah kalimat na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ada sebuah ungkapan yang menyebutkan la takrahul fitnah fi akhiriz zaman fa innaha tubirul munafiqin. Janganlah kalian membenci fitnah di akhir zaman karena ini membinasakan orang munafik. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini mungkar. Dan keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini hadis yang dhaif, perawinya majhul. Dan beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini yukhalifu ma sahha an Rasulillah SAW. Menyalahi riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Di mana kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari fitnah. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, lindungilah kami dari berbagai macam fitnah, baik yang lahir maupun yang nampak, yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Ibnu Battal mengatakan fi masyru'iyyati dzalika rad ala man qala is'alullah al-fitnah. Doa ini menunjukkan salahnya pendapat orang yang mengatakan mintalah fitnah kepada Allah. Fa inna fiha hasadal munafikin. Karena dalam fitnah akhir zaman itu ada banyak sekali korban orang munafik. Namun hadis ini hadis yang dhaif. Wallahu taala alam. Maghrib jam berapa? Dan karena fitnah yang terbesar adalah fitnah Dajjal, maka ini dibaca setiap salat. Walhamdulillah, bagi mereka yang belajar tentang tata cara salat Nabi SAW sudah rutin membaca fitnah ini. Rasulullah SAW mengingatkan, "Idza sami'tumud Dajjal falyan'au minhu." Kalau kalian dengar Dajjal sudah keluar, maka menjauhlah. Aku kok kepo sama Dajjal. Pengen lihat kayak apa sih yang katanya bisa memerintahkan langit menurunkan hujan, bisa memerintahkan bumi menumbuhkan tanaman. Ada orang misalnya praktek sihir di depan lapangan itu Pak ya, di lapangan seberang gitu. Kemudian dia bisa mempraktekkan sihir. Anda kepo nggak Pak? Hah? Dajjal lebih hebat daripada itu. Sehingga kadang ada orang yang kepo, kemudian dia mendekat, malah jadi pengikutnya Dajjal. Termasuk juga ada orang yang dia terlalu pede. Akan aku ajak dia untuk berdebat, akan aku lawan dia. Akhirnya dia mendekat ke Dajjal. Begitu dia melihat aneka keajaiban yang ditampakkan oleh Dajjal, malah kepencot, tertarik dan menjadi pengikut Dajjal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Tadi kita sempat menyebutkan ketegangan yang terjadi di antara para sahabat dan saya menyebut angka tidak lebih dari 30 orang yang terlibat. Ini disebutkan dalam keterangan dari Muhammad bin Sirin yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abdul Razzaq. Muhammad bin Sirin mengatakan, "Hajadil fitnatu wa ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyaratul uluf." Terjadi fitnah dan jumlah sahabat ketika itu puluhan ribu. Falam yahdurha minhum mi'atun. Yang hadir dalam peristiwa fitnah itu, yang ikut terlibat tidak sampai 100. Lalu kata beliau, ballam yablughu thalathin. Bahkan tidak sampai 30 orang. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin. Tayyib.
Selanjutnya, pada pembahasan terakhir yang tadi kita singgung adalah semangat yang harus kita tanamkan bahwa ketika terjadi chaos, fitnah yang ada di masyarakat, maka yang berusaha menghindar itulah yang terbaik. Dan demikianlah yang diajarkan oleh para sahabat. Jumlah mereka puluhan ribu, namun yang terlibat tidak lebih dari 30. Mana yang lain, mereka semuanya menghindar. Dan bahkan sebagian di antara mereka sampai menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, aku tidak mau ikut terlibat dalam pembunuhan antar ahli kiblat. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bahkan pernah mengatakan, "Lau adraktu Aliyan ma kharajtu ma'ahu." Andaikan aku ketemu zaman Ali, aku tidak akan ada di pasukan Ali. Lebih baik menghindar. Nah, mungkin suasana yang terjadi di tempat kita untuk saat ini terkait peristiwa perang antara Iran melawan Israel dan Amerika. Sebagian di antara kita yang sudah paham tentang bagaimana kondisi aslinya Iran. Dan demikian pula kita tahu seperti apa tindakan yang dilakukan oleh orang Israel dan Amerika. Kita tidak sedang membahas rahasia-rahasia di balik mereka dan ada peristiwa apa saja dalam perang ini. Namun yang ingin kami tekankan adalah berkaitan dengan ketegangan dan perang opini yang terjadi di antara kaum muslimin Indonesia. Perang senjata ada di Timur Tengah, perang opini ada di Indonesia Timur atau Timur Indonesia. Kita hanya bisa perang opini, saling gontok-gontokan, saling berantem di medsos, saling serang, bahkan sampai melanggar kehormatan orang lain. Ketika ketemu jadi gak nyaman. Lalu kira-kira sikap yang tepat gimana? Memang tidak semua yang kita ketahui terkadang perlu kita sampaikan di masyarakat. Satu kata sepakat bahwa Israel adalah common enemy, musuh bersama. Semua orang yang membela Palestina benci dengan Israel. Andai yang perang melawan Israel ini adalah negara Cina, mungkin akan ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan Cina itu negara Islam. Andai yang melawan adalah Cina. Sehingga andaikan yang terjadi adalah perang antara misalnya negara A melawan Israel. Apapun agama dan latar belakang negara ini, pasti akan dibela oleh kaum muslimin secara umum. Karena mereka sudah gregetan dengan Israel, sudah emosi berat dengan Israel. Sehingga ketika ada negara yang terang-terangan berani berperang dalam waktu yang cukup panjang, dengan senjata yang serius, mungkin mereka akan membela siapapun yang melawan Israel. Sebab siapa yang memusuhi musuh kita adalah teman. Betul, Pak? Itu kaidah ya. Siapa yang memusuhi musuh kita adalah teman. Walaupun mungkin dia punya latar belakang yang bermasalah dan seterusnya. Tapi dalam kondisi ketika masyarakat sedang suasana seperti ini, akan lebih baik kalau memang Anda menganggap bahasanya ini adalah perang antara ahli kitab dengan kelompok musyrikin. Baik kita ya. Kalau kita sepakat bahwasanya Iran yang saat ini sedang berperang dengan Israel, mereka punya agama yang berbeda dengan agama Islam. Sebagai percontohan, praktek kesyirikan paling banyak ada di sana. Kalau misalnya kita simpulkan, ini adalah perang antara kelompok musyrikin dengan Bani Israel, dengan ahli kitab. Kaum muslimin, siapapun yang menang, siapapun yang kalah, kita tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Secara umum. Namun kalau kemudian ini kita sampaikan di tengah masyarakat, mungkin ada sebagian di antara mereka yang tidak terima. Apalagi posisi Iran sendiri masih diakui sebagai negara Islam. Karena itu ada satu riwayat terkait apa yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, dan pernyataan beliau ini diriwayatkan oleh Bukhari, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sebanyak 2 bejana, 2 wadah. Lalu kata beliau, fa amma ahaduhuma fabathastuhu. Yang satu udah aku sampaikan kepada kalian. 1 bejana sudah saya sampaikan kepada kalian. Wa ammal akhar. Namun yang kedua, falau basastuhu quti'a hadzal hulqum. Yang kedua ini kalau aku sampaikan, leherku akan dipenggal sama orang.
Sehingga yang kedua ini dirahasiakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Yazid Ibn al-Asam. Dan ini disebutkan oleh dalam keterangan Abu Hurairah yang lain. Yazid Ibn al-Asam mengatakan, "Qila li Abi Hurairah." Ada orang yang mengomentari Abu Hurairah, aksarta, kamu tuh terlalu banyak menyampaikan hadis. Kamu tuh terlalu sering menyampaikan hadis. Qala, kata beliau radhiyallahu anhu, "Falau haddatstukum bi kulli ma sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam la ramaitumuni bil qash'i. Walama nadhartumuni." Andaikan semua yang pernah aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam aku sampaikan kepada kalian, maka kalian akan melempariku dengan kotoran binatang. Karena ada bagian hadis Abu Hurairah yang beliau rahasiakan dan tidak beliau sampaikan. Itu beresiko. Tidak semua orang siap untuk mendengarnya. Kemudian Az-Zahabi menyebutkan sebuah riwayat dari Makhul, seorang tokoh tabi'in. Qala, kata Makhul, kana Abu Hurairah yaqul. Abu Hurairah pernah mengatakan, "Rubba kaisin inda Abi Hurairah lam yaftahu." Banyak kais itu apa? Kresek, wadah. Banyak wadah kresek yang dimiliki oleh Abu Hurairah yang belum dibuka oleh Abu Hurairah. Sehingga beliau umpamakan ilmu itu seperti diwadahi kantong-kantong wadah ilmunya Abu Hurairah banyak. Dan banyak yang tidak dibuka oleh Abu Hurairah. Beliau sampaikan sebagian dan beliau rahasiakan sebagian. Pak, itu kan berarti merahasiakan ilmu, Pak. Dan menyembunyikan ilmu, dosa besar. Man katama ilman aljamahullahu bilijamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka nanti dia akan diberi tali kekang dari neraka. Tali kekang dari api neraka. Apakah sikap Abu Hurairah ini termasuk pelanggaran di mana beliau menyembunyikan ilmu? Yang disembunyikan oleh Abu Hurairah memang berasal dari Nabi SAW, tapi sifatnya informasi tentang kejadian fitnah yang akan muncul setelah beliau wafat. A akan membunuh B, C membunuh D, Bani ini akan berantem dengan Bani ini, nanti akan rebutan ini, ada ketegangan antara kubu ini dan kubu ini. Itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW dan didengar oleh Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah tidak mau menyampaikan itu. Karena nyebut nama. Si fulan nanti akan berantem dengan ini, akan tarung dengan ini. Nyebut nama. Ini kalau disebutkan akan menimbulkan chaos di masyarakat. Mungkin akan tegang antara satu dengan yang ribut. Wah, Abu Hurairah ngomong apa itu? Kita baik-baik saja ke hubungannya, tiba-tiba disebut nanti akan terjadi peperangan antara ini dan ini. Akhirnya disimpan oleh Abu Hurairah daripada bikin ribut. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Hadditsun nasa bima yafhamun aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasul." Sampaikan kepada manusia yang mampu mereka pahami, apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Dalam situasi ketika perasaan mereka dominan untuk membela Iran seperti ini. Kalau kemudian Anda menyudutkan Iran, maka mungkin pembelaan mereka akan semakin gak karuan. Bahkan nyebut syahid, nyebut apa lagi? Nyebut ini adalah perang akhir zaman, dan sebentar lagi Imam Mahdi akan muncul dari situ. Dari Sardab Samiro, gua Sardab yang sudah dinantikan, imam yang ke-12 akan muncul dari gua Sardab atau gua Sirdab, dan seterusnya. Akhirnya Ahlussunnah malah membenarkan. Yang sebelumnya mungkin dia gak percaya dengan aneka kebohongan dan kedustaan yang disampaikan oleh orang-orang Syiah, tapi gara-gara ada pematik seperti ini, emosi mereka naik, akhirnya yang dipakai perasaan dan bukan akal. Sehingga mungkin ya lebih kita sarankan untuk saat ini sebaiknya nggak dulu menyampaikan itu. Karena justru kita akan dimusuhi, dibenci oleh beberapa masyarakat. Kemarin kita sudah dekat dengan beliau, tiba-tiba karena beliau membela ini, akhirnya beliau malah menjauh dari kita. Salah satu di antara jamaah kami ada yang hilang gara-gara itu. Biasanya beliau aktif, bahkan sempat antar jemput saya ketika kajian. Tapi ketika peristiwa ini di grup itu ada banyak sekali ikhwah yang menyebarkan video A, kemudian nanti dikonter dengan video B, tarung di grup. Dan beliau ada di pihak anti-Israel. Pokoknya siapa yang melawan musuhku adalah teman. Akhirnya merasa, oh berarti selama ini
apa kajian ini kok susah banget tuh, Wahabi lah. Oh, berarti selama ini Wahabi memang demikian karakternya. Akhirnya malah jadi benci dengan kita. Jadi mungkin yang seperti ini disimpan dulu, ikhwah ya. Tidak memberikan masalah dakwah, tapi membuat sebagian orang jadi lebih melawan kita. Padahal sekali lagi, kita mungkin menilai bahwasanya ini adalah pertempuran perang antara ahli kitab dengan musyrik. Sudahlah, kalaupun kita diam saja, tidak memberikan komentar apapun, mungkin tidak akan membuat mereka semakin parah untuk membenci dakwah Ahlussunnah. Baik, selanjutnya saya akan beralih kepada pembahasan berkaitan dengan tebak-tebak suasana akhir zaman. Kalau sudah terjadi seperti ini, kadang beberapa dukun ikut ceramah. Lalu dia bilang ini adalah tanda akhir zaman, sebentar lagi akan muncul ini, muncul ini, muncul ini. Dikait-kaitkan dengan apa? Tanda hari kiamat. Memang kita beriman dengan aneka tanda hari kiamat yang pernah disabdakan Nabi SAW. Karena ini bagian dari iman kita kepada hari akhir. Namun mengkait-kaitkan peristiwa yang kita alami dengan tanda-tanda hari kiamat, ini pasti masuk dalam kategori menebak-nebak hal yang gaib. Kita diajarkan berkaitan dengan keberadaan hal yang gaib. Yang pertama, jangan kepo. Jangan kepo. Jangan kepo itu maksudnya gimana, Pak? Biarkan hal yang gaib menjadi hal yang gaib. Sebab itu salah satu di antara kekhususan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Dialah yang mengetahui hal yang gaib dan Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib itu kepada siapapun. Sehingga biarkan yang gaib tetap berada dalam posisi gaib, gak usah kepo. Allah bercerita tentang tembok Dzulqarnain yang menutup Ya'juj dan Ma'juj. Itu ada di mana, Mbak ya? Kemudian dilakukan penelitian untuk mencari tahu tembok itu ada di mana. Terus kalau nemu, mau kau apakan? Kita akan bom Ya'juj dan Ma'juj. Biar mati semuanya nanti tidak keluar di akhir zaman. Mungkin enggak? Mustahil. Nah, sikap kepo seperti ini bermasalah. Karena itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menyebutkan informasi tertentu, tapi tidak detail. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ada sebagian Rasul yang tidak diceritakan oleh Allah. Dan banyak jumlahnya. Yang diceritakan cuma 25. Sisanya tidak diceritakan. Nama Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Yang lain tidak diceritakan. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Para rasul yang kami ceritakan kepadamu dan ada rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak merinci siapa saja yang nabi-nabi yang tidak Allah ceritakan. Tidak dirinci baik dalam Al-Quran maupun hadis. Rasulullah SAW hanya menyebutkan jumlah mereka banyak. Jammun ghafir. Saat ditanya oleh Abu Dzar, Nabi SAW menyebutkan berapa? 124.000. Jammun ghafir, jumlah yang sangat banyak. Tapi yang namanya yang disebutkan dalam Al-Quran cuma 25. Dan Rasulullah SAW tidak kepo, lalu minta kepada Allah, ya Rabb, ceritakan kepada kami siapa 124.000 Nabi itu. Kepo seperti ini tidak disyariatkan. Karena itulah, mempertanyakan hal yang gaib termasuk di antara tindakan yang tercela. Ibrahim Al-Harb pernah bertanya kepada Imam Ahmad, apakah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu masih hidup? Apakah keduanya bisa melihat kita dan ada dalam kehidupan kita? Kemudian Imam Ahmad mengatakan, man ahala ala ghaibin lam yunsif minhu wa ma alqa hadza illa syaitan. Siapa yang menekuni hal yang gaib, menggali-gali kepo hal yang gaib, maka dia tidak akan bisa bersikap proporsional. Dan menurutku seperti ini hanya dibisikkan oleh setan. Orang mempertanyakan sesuatu yang masih gaib. Karena itu, ketika Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, ini kan banyak orang yang kepo ya. Dan Allah sebutkan gimana keponya orang tentang Ashabul Kahfi. Ada di antara mereka yang mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu 3. Yang keempat,
anjingnya. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajmam bil ghaib. Ada yang bilang ashabul kahfi jumlahnya 3, yang keempat anjingnya. Ada yang bilang 5, yang keenam anjingnya. Rajmam bil ghaib, cuma nebak-nebak hal yang gaib. Wa yaquluna sab'atun, ada yang bilang 7. Wa thaminuhum kalbuhum, yang ke-8 anjingnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil." Sampaikan wahai Muhammad, Allah paling tahu tentang jumlah mereka. Tapi Allah nggak ceritakan. Cuma menyebutkan ada orang yang kepo, kemudian ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7. Semuanya sepakat ganjil. Tapi angka pastinya 3, 5, 7. Sepakat ganjil. Terus, udahlah nggak usah diperdebatkan. Allah ajarkan, "Fala tumari fihim illa mira'an dhahira." Maka janganlah kalian memperdebatkan tentang mereka kecuali perdebatan di permukaan. Sudah? Artinya, yang nggak jelas seperti ini, kalaupun didiskusikan, ya nggak usah terlalu dalam sampai bikin sakit hati. Kalau nggak sama dengan aku, musuh berarti. Apa manfaatnya? Wong sama-sama nggak jelas. Ini bilang A, ini bilang B, sama-sama nggak punya landasan yang jelas. Tapi mereka gontok-gontokan. Al-Quran mengajarkan, "Fala tumari fihim illa mira'an dhahira." Jangan memperdebatkan mereka kecuali perdebatan di permukaan saja. Baik. Anda menganut pendapat yang mana? Flat earth atau globe earth? Nah, bumi bulat atau bumi datar? Debat di medsos, Masya Allah. Debat itu sampai panjang sekali. Allah Ta'ala menegaskan, "Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardh, wala khalqa anfusihim." Aku tidak pernah menjadikan mereka sebagai saksi untuk penciptaan langit dan bumi. Siapa di antara makhluk yang pernah menyaksikan penciptaan langit dan bumi? Tidak ada. Allah tidak pernah menjadikan mereka sebagai saksi penciptaan langit dan bumi. Wala khalqa anfusihim, bahkan aku tidak pernah menjadikan mereka sebagai saksi untuk penciptaan diri mereka sendiri. Terus coba-coba untuk membuat postulat, membuat teori. Oh, bumi ini datar, bumi ini bulat. Lalu masing-masing debat. Kalau emang nggak tahu ya, wallahu a'lam. Ya meskipun dalam hal ini, kalau kita bicara yang lebih benar yang mana, Syekhul Islam menyebutkan ada keterangan sebagian tokoh di masa beliau yang mengatakan ijma ulama bumi itu bulat. Baik. Nah, kaitannya dengan ini Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan tentang orang-orang yang mereka terlalu kepo berkaitan dengan peristiwa yang Allah ceritakan tapi tidak detail menyebutkan tempat, waktu, dan seterusnya. Di antaranya mengenai posisi gua yang dihuni oleh Ashabul Kahfi. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan perbedaan pendapat ulama mengenai posisi gua itu. Ada yang mengatakan gua itu ada di dekat Ailah. Ada yang menyebutkan di kota Nineveh. Ada yang mengatakan di daerah Balqa dan seterusnya. Beliau khilaf itu beliau sebutkan. Lalu beliau katakan, "Waqad akhbarallahu ta'ala bidzalika wa arada minna fahmahu wa tadabburahu." Allah menceritakan tentang peristiwa Ashabul Kahfi dan tujuannya adalah agar kita memahaminya, mentadaburinya. Walam yukhbirna bimakani hadzal kahfi. Namun Allah tidak pernah menceritakan tempat gua itu. Fi ayyil bilad minal ardi, ada di negeri mana? Ya walaupun kalau sekarang ada di Yordan. Tapi apakah itu betul atau tidak? Wallahu alam. Ketika kami datang ke situ, gua Ashabul Kahfi menghadap ke selatan. Menghadap ke selatan. Kalau menurut Anda gua Ashabul Kahfi menghadap ke mana? Utara atau selatan? Saat matahari terbit, gua itu ada di mana? Matahari ada di mana? Sebelah kanan gua. Ketika terbenam ada di sebelah kiri gua. Yang sebagian ulama menegaskan menghadapnya ke utara. Tapi saya datang ke sana, kok ke selatan? Beda dengan yang selama ini dipahami. Wallahu a'lam. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir menegaskan, Allah menyebutkan cerita itu, tapi Allah tidak pernah mengabarkan di mana gua itu berada. Idz la faidata lana fihi. Karena tidak ada manfaatnya. Wala qasdun syar'i, dan tidak ada tujuan syariat di situ. Waqad takallafa ba'dul mufassirin.
Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, sebagian ahli tafsir terlalu memaksakan diri, fadzakaru fihi aqwalan. Lalu mereka menyebutkan banyak pendapat. Pendapat A, pendapat B, pendapat C. Waktu kejadiannya saja nggak jelas. Tempatnya juga nggak diberitahu. Tapi orang menerka. Mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini. Lalu Ibnu Katsir mengatakan, wallahu a'lamu bi ayyi biladillahi huwa. Dan Allah yang paling tahu di mana gua Ashabul Kahfi itu berada. Walau kana lana fihi maslahatun diniyah la arsyadanallahu wa rasulahu ilaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kita dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyampaikan. Baik. Demikian pula tentang anjingnya Ashabul Kahfi. Al-Hafidz Ibnu Katsir lagi-lagi juga menyebutkan perdebatan di antara masyarakat yang sama sekali nggak ada manfaatnya. Wakhtalafu fi launihi. Mereka beda pendapat tentang warna anjingnya. Kalaupun ngerti juga dipakai apa. Ala aqwalin la hasilalaha. Ada berbagai macam pendapat dan nggak ada kesimpulannya. Wala ta'ila tahtaha wala dalila alaiha. Nggak ada landasannya dan tidak punya dalil. Wala hajata ilaiha, dan juga nggak penting, nggak ada kebutuhan. Bal hiya mimma yunha anhu, bahkan termasuk yang dilarang. Fa inna mustanidaha rajmun bil ghaib. Karena sandarannya adalah menebak-nebak yang gaib. Nah, ini prinsip. Jangan kepo terhadap hal yang gaib. Ada banyak sekali ya cerita dalam Al-Qur'an tapi tidak lengkap, dalam arti tidak runut, tidak menyebutkan waktu, tempat, kemudian bagaimana kejadian dengan lengkap, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ceritakan tujuannya untuk apa? Tadabbur, orang bisa mengambil pelajaran, bukan sebatas jadi dongeng. Selanjutnya, hindari perdebatan dalam masalah hal yang gaib yang tidak ada landasannya kecuali hanya di permukaan. Contohnya seperti tadi ya, memperdebatkan apa? Jumlah Ashabul Kahfi. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum, ada yang bilang 3, yang keempat anjingnya, ada yang bilang 5, yang keenam anjingnya, rajman bil ghaib, menebak-nebak hal yang gaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, ada yang bilang 7, yang ke-8 anjingnya. Cara yang paling tepat adalah kembalikan kepada ilmu Allah. Kalau kamu enggak tahu. Qul rabbi a'lamu biddati. Sampaikan, Rabbku yang paling tahu. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Maka janganlah berdebat kecuali perdebatan yang di permukaan. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, firman Allah Ta'ala, Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah ya Muhammad, Allah yang paling tahu tentang jumlah mereka. Irsyadun ila annal ahsan fi mithli hadzal maqam. Ini memberikan bimbingan bahwa sikap yang terbaik dalam diskusi semacam ini adalah raddul ilmi ilallah. Kembalikan ilmunya kepada Allah. Sehingga selesai sampai di situ. Setelah itu Pak, diam sudah. Karena kamu akan capek kalau melanjutkan itu. Dan bahkan bisa memberi pengaruh suasana batin. Jadinya tegang dengan teman, nggak akrab dengan orang, gara-gara debat yang tidak ada ujungnya. Saya pernah pinjam bukunya salah satu kawan ya, membahas tentang Dzulqarnain. Bukunya agak tebal, setebal Al-Quran nanti ya. Isinya itu nyebut ikhtilaf semua. Nggak ada kesimpulan pelajaran penting yang bisa saya ambil. Ini buat apa? Tentang nama aslinya, kemudian tinggal di daerah mana, terus siapa nama nabi yang pernah hidup sezaman dengan Dzulqarnain, waktunya kapan beliau itu hidup. Isinya cuma khilaf tok isinya. Ini bagi saya ini kesimpulannya apa ya? Dan kalaupun kita tidak tahu perbedaan itu, tidak akan menambah maupun mengurangi iman. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal gaib sesuai kadar yang dibutuhkan oleh hamba. Maka mencari tahu lebih dari kadar itu takalluf. Terlalu membebani diri. Idlah tiyaja ilal khawd fi mithli dzalika bila ilmin. Karena kita nggak butuh untuk memperdebatkan masalah seperti ini tanpa ilmu. Lakin idza tala'na ala amrin qulna bihi wa illa waqafna haitsu waqafana. Maka yang lebih tepat adalah kita meyakini sesuai dengan apa yang Allah beritakan. Kemudian kita diam sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kasihkan ke kita.
Kata kuncinya apa tadi? Biarkan hal yang gaib menjadi hal gaib. Nggak usah kepo. Nah, ada banyak sekali hal gaib yang diceritakan Nabi SAW. Karena hal gaib itu ada dua ya. Hal gaib masa silam dan hal gaib masa mendatang. Dan salah satu di antara bukti kenabian adalah Allah berikan kepada beliau wahyu tentang hal gaib di masa silam dan di masa mendatang. Sehingga Nabi SAW bisa cerita tentang dulu itu ada apa. Beliau cerita tentang para nabi di masa silam. Karena itu salah satu di antara tanda kenabian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Misalnya tentang peristiwa yang dialami Nabi Zakaria. Allah mengatakan, "Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu Maryam." Engkau tidak ada di tengah mereka, wahai Muhammad. Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka, pulpen mereka untuk menentukan siapakah orang yang akan merawat Maryam. Tapi kau bisa cerita. Wa ma kunta ladaihim id yakhtasimun, dan kau tidak ada di dekat mereka ketika mereka sedang berdebat. Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi, dan kau tidak berada di sebelah baratnya gunung itu ketika Musa diajak bicara oleh Allah. Tapi beliau bisa cerita tentang itu. Sehingga bagian dari tanda kenabian, beliau bisa cerita gaib masa silam. Padahal Nabi SAW tidak ada di tengah mereka. Tapi beliau bisa bercerita. Tidak lain itu adalah wahyu. Demikian pula beliau bercerita tentang gaib masa depan. Besok akan ada ini, ada ini, ada ini. Dan itu terjadi. Makanya para ulama menyebutkan dalailun nubuwah, bukti kenabian itu ada 3. Pertama adalah bukti kenabian sebelum beliau jadi nabi. Yang kedua bukti kenabian ketika beliau jadi nabi. Dan yang ketiga bukti kenabian pasca beliau wafat. Bukti kenabian pasca beliau wafat adalah apa yang beliau sampaikan di masa mendatang terjadi. Dan kita saksikan. Apa yang dulu disampaikan Nabi SAW ada. Sebagian sudah terjadi. Sebagian masih menjadi tanda akhir zaman. Dan pasti akan terjadi. Cuman kita tidak boleh melakukan praktek tadi, kepo lalu mengkait-kaitkan peristiwa yang saat ini kita alami dengan tanda hari kiamat yang pernah disabdakan Nabi SAW. Sehingga model cok gali cok ora cocok, model seperti ini dalam Islam dilarang keras. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jam berapa? Cukup insyaallah. Isya jam berapa? 7.32. Baik, mungkin sampai di sini dulu sebagai materi yang bisa kita bahas. Subhanallah. Ini sekian. Hal mim mazid? Masih ada yang mau nambah? Ya. Dominan pertanyaan dari yang sempat saya baca banyak menyinggung masalah fikih muamalah. Ini berarti salah tema ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah yang sering digunakan oleh orang-orang yang ketika sikap kita diam dalam masa-masa fitnah, yaitu kerusakan itu datang karena sebab diamnya orang-orang yang mengetahui kebenaran. Bagaimana menyikapi ini, Ustaz? Tayyib. Memang salah satu di antara resiko saat kita diam adalah orang-orang yang punya kepentingan lebih banyak bicara. Sehingga dia bisa jadi menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan negeri Syiah, tentang aneka jasa Syiah bagi kaum muslimin dan seterusnya. Dan itu memang cukup berbahaya kalau dibiarkan saja. Namun perlu strategi ketika kita mau membahas masalah itu. Sebab salah satu di antara resiko yang kedua adalah ketika Anda menyerang Syiah, mungkin Anda akan dimusuhi oleh Ahlus Sunnah yang sebelumnya bisa jadi dia akrab dengan kita. Ya kasusnya kayak tadi ya.
Tiba-tiba dia benci dengan kita, memusuhi kita. Padahal dia benci dengan kita juga tidak menambah kemenangan Iran dan tidak menambah kekalahan Israel. Kita cuma berantem aja di sini ya. Berantem opini. Terus gimana? Mungkin ya. Pertama, ya, bedakan antara Syiah dan Iran ya. Jadi kalau Anda membahas Syiah, mungkin masih bisa diterima. Misalnya membahas tentang penyimpangan Syiah, membahas tentang seperti apa sih akidahnya Syiah. Barangkali bagian ini masih bisa diterima. Tapi kalau sudah nyebut nama negara, nah ini beda lagi. Karena benderanya itu bendera negara, bukan bendera ideologi. Sebagian di antara mereka kan sempat ada yang mengupload foto yang ada di sana. Bagaimana toleransi Syiah dengan Muslim Sunni. Sehingga orang Sunni di situ pun diizinkan untuk beribadah, punya kebebasan dan seterusnya. Ya kita tidak tahu itu ada di posisi mana. Tapi negeri manapun yang dia terbuka untuk didatangi oleh penduduk negara yang lain, dia pasti akan memberikan penjagaan bagi mereka yang masuk ke situ untuk melakukan ibadah. Namun ala kullin, intinya dalam hal ini adalah sementara waktu ya, Anda bisa singgung tentang penyimpangan yang ada pada Syiah, tapi tanpa menyebut label nama negara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan di luar tema. Bagaimana hukumnya maksiat yang dilakukan setelah Ramadan? Padahal kita sudah berjanji untuk tidak melakukan maksiatnya setelah Ramadan. Berarti apakah amalan Ramadannya tidak diterima oleh Allah? Bermaksiat di luar Ramadan, sebagaimana maksiat di dalam Ramadan. Tidak ada manusia yang maksum. Kita melakukan dosa dan maksiat sepanjang waktu. Namun bukan berarti ini membenarkan orang untuk bebas maksiat baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Apakah ketika orang itu kembali bermaksiat dengan kemaksiatan yang menjadi kebiasaan dia di luar Ramadan, ini menjadi tanda dan ciri bahasanya amalan Ramadannya tidak diterima? Memastikan tidak bisa, tapi curiga bisa jadi. Jangan-jangan ini tanda Ramadanku tidak diterima. Kecurigaan itu akan membuat kita jadi suudzon kepada diri kita. Sehingga membuat kita lebih waspada. Karena satu hal, bahwa amal yang sudah pernah kita lakukan, pahalanya bisa hilang gara-gara dosa yang kita perbuat. Sebagaimana amal saleh yang kita kerjakan, bisa menghilangkan dosa yang pernah kita lakukan. Karena itulah, dulu para sahabat, mereka demikian sangat takut dengan dosa, karena mereka meyakini dosa bisa menghilangkan pahala amal. Suatu ketika, datang budak perempuan, Zaid bin Arqam, Ummu Walad, Zaid bin Arqam. Wanita ini menemui Aisyah radhiyallahu anha untuk menanyakan kasus transaksi yang dialami oleh Zaid bin Arqam. Transaksi inah, jual beli inah. Setelah wanita ini menceritakan kepada Aisyah, Aisyah mengatakan kepada wanita ini, "Akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yatuba." Sampaikan kepada Zaid kalau dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW sampai dia tobat. Anda bisa bayangin, pelaku riba itu pernah nggak kepikiran kalau hajinya batal? Pelaku riba itu pernah nggak kepikiran kalau itu bisa membatalkan amalan puasanya, jumatannya, sholatnya, tahajudnya. Yang tadi dinyatakan oleh Aisyah, jihadnya bersama Rasulullah SAW batal karena praktek jual beli inah. Sehingga saat kita berbuat maksiat, kita mungkin nggak kepikiran kalau ini bisa menghapus sholat yang sudah kita kerjakan, bisa menghilangkan pahala Jumatan yang sudah pernah kita lakukan. Sebab kualitas hati kita beda dengan kualitas hati para sahabat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Innakum lata'maluna a'malan kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiya fi a'yunikum addakum minasy'ari. Kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam na'udduha minal mubiqat." Kalian melakukan berbagai macam amalan. Kalian anggap itu lebih lembut daripada rambut. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami anggap itu dosa besar.
Itu suasana hatinya para sahabat. Maka sahabat, orang yang hatinya demikian dipenuhi rasa takut, ketika mereka sudah selesai beramal, mereka khawatir amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah memuji orang-orang soleh. Salah satu di antara sifatnya adalah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang sudah selesai beramal dan hatinya dipenuhi dengan rasa takut karena mereka akan dikembalikan kepada Allah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina yusallun wa yasumun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Mereka adalah orang yang rajin salat, rajin puasa, tapi mereka takut amalnya tidak diterima. Kita mungkin perlu belajar yang seperti ini agar bisa jadi orang yang selalu waspada dengan maksiat. Wallahu alam. Sudah masuk Isya? Kurang 3 menit. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi teman atau lingkungan kerja yang sering membahas konflik pemerintah dan lain-lain agar tidak ikut tertarik fitnahnya? Mungkin Anda mendengar tanpa kesengajaan dan Anda mendapatkan berita padahal Anda tidak ingin terlibat di dalamnya. Terus gimana? Diam lebih baik. Tidak ikut komentar lebih baik. Kecuali kalau Anda bisa ngasih nasihat ke dia agar dia beralih topik yang lain. Masih banyak hal yang tidak kita ketahui dan belum kita pelajari dari masalah agama. Tapi kita sudah pindah ke topik suka menggibah pemerintah, menggibah orang lain, membahas kasus-kasus yang sifatnya viral. Memang lebih enak didengar dan lebih bisa dinikmati daripada membahas fikih wudu. Membahas fikih wudu membosankan. Begitu dia bicara masalah politik, senang. Mana yang lebih terbuka bagi manusia, bagi masyarakat? Berita atau ilmu agama? Ya, orang lebih terbuka yang mana? Terbuka terhadap berita atau terbuka terhadap ilmu agama? Yang mana, Pak? Berita. Banyak orang yang tertutup dengan ilmu agama. Tidak mau dengerin, tidak mau belajar. Mungkin dia tetangganya masjid. Tapi ada kajian, dia tahu pamfletnya, dia tahu informasinya, bodoh amat, nggak mau dengerin. Giliran berita, dia undang masuk rumah, dia beli koran, dia nonton TV untuk berita, dia nonton berita di Facebook. Demikianlah kondisi masyarakat kita, terbuka dengan berita, tapi tertutup dengan ilmu agama. Kalau bisa ngasih nasihat, mudah-mudahan dia berubah, silahkan. Tapi kalau kira-kira Anda ngasih nasihat malah berantem, ya sudah dibiarin aja ya. Mungkin belum waktunya untuk saat ini. Saya pernah lihat ada bapak-bapak di Masjidil Haram, Pak, ngobrol masalah politik. 2 orang, ada 3 orang, 2 ngobrol politik, yang 3 baca Quran. Terus tak kasih mushaf. Pak, baca ini saja, Pak. Bapak itu sedang di Masjidil Haram. Buat apa bahas seperti ini? Baca Quran dapat pahala. Nah, yang satunya juga mengingatkan, iya Pak, nggak usah bahas masalah politik di sini. Kalau di Indonesia lain lagi, Pak. Masya Allah. Sehingga banyak waktu kita terbuang hanya untuk pembahasan yang menyita banyak waktu, sia-sia dan seterusnya. Wallahu alam. Kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu, baru nanti kita lanjutkan dengan membacakan beberapa pertanyaan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Di zaman fitnah seperti ini, bila kita mati apakah termasuk mati syahid? Yang ada adalah orang yang komitmen untuk menjaga ibadah kepada Allah, istiqomah dalam melakukan ketaatan dalam situasi fitnah, disebut oleh Nabi SAW mendapatkan pahala seperti hijrah. Rasulullah SAW bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Al-ibadatu fil haraj. Ibadah dalam situasi al-haraj, situasi kacau, chaos. Sehingga dia tetap datang ibadah ke masjid, melakukan ibadah dan ketaatan yang lainnya dalam situasi chaos. Umumnya orang itu kalau chaos
dia ketakutan, menghindar, atau mungkin dia terlibat dalam kias itu. Tapi orang yang istiqomah tidak terlibat tapi ibadah. Disebut oleh Nabi SAW, kahijratin ilayya, seperti orang yang mendapatkan pahala hijrah kepadaku. Sehingga amal ini sudah terputus dengan wafatnya Nabi SAW. Tidak ada orang yang hijrah menemui Rasulullah SAW. Maka peluang untuk bisa mendapatkan pahala amal itu bisa dilakukan dalam situasi ketika ada suasana chaos di masyarakat, kemudian kita menjaga ibadah. Wallahu a'lam. Akibat perang Iran melawan Israel dan Amerika, banyak orang sekarang simpati kepada Rafidhah. Ketika kita mengingatkan, maka orang itu mengatakan, emangnya Israel dan Amerika itu Sunni? Apakah boleh kita mengingatkan akan kekejaman Iran di Suriah dan bahaya akidah Rafidhah? Baik, pertama kita sampaikan, saya memusuhi Amerika, juga memusuhi Israel. Itu musuh kita bersama. Dia banyak berbuat jahat kepada kaum muslimin. Tapi kita juga tidak membela Syiah. Karena pelanggaran banyak yang dilakukan oleh Syiah. Termasuk diantaranya adalah bagaimana pelanggaran mereka terhadap rakyat Suriah. Masyarakat Suriah untuk saat ini memang sedang berbahagia dengan hancurnya negeri Iran. Karena mereka lah yang pelaku rusaknya negara Suriah. Nah, sekali lagi memang butuh strategi. Dan bicara masalah sikap, apalagi di depan umum online seperti ini, yang nonton tidak semuanya seragam. Maka kita hanya bisa berikan satu saran. Memilih posisi aman untuk sementara lebih baik ditekankan. Sehingga arahkan pendidikan kepada masyarakat berkaitan dengan informasi mengenai Syiah. Tanpa harus nyebut identitas negara. Karena perang ini identitasnya negara. Bukan Syiahnya. Walaupun sebenarnya yang menjadi sasaran Amerika juga termasuk Lebanon. Karena apa? Adanya pendukung Iran yang kuat di situ. Juga Yaman Houthi, Syiah Houthi. Tapi kalau orang disudutkan Syiahnya, insya Allah mereka lebih menerima. Makanya mereka tidak mendukung Syiah, tapi mendukungnya Iran. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menerima jasa samsat kendaraan luar daerah? Berkaitan dengan administrasi yang ada di negara kita, bisa kita bagi menjadi dua. Satu, ada administrasi yang tidak dilatar belakangi dengan kemampuan. Sehingga dia adalah hak semua warga. Bagaimanapun kondisinya. Baik dia ini sehat atau sakit, cacat atau sempurna fisiknya, tidak ada kaitannya dengan itu. Contohnya KTP. Orang cacat, lumpuh, berhak punya KTP enggak? Berhak. Contoh yang lain, akta. Orang yang sakit, dia berhak punya akta. Sebagaimana orang yang sehat. Maka seperti ini diwakilkan, tidak ada masalah. Nyuruh orang untuk ngurusi, tidak ada masalah. Karena tidak ada ketentuan harus punya kemampuan khusus. Yang kedua, ada administrasi negara yang disyaratkan harus punya kemampuan khusus. Contohnya surat izin mengemudi. SIM A, B, C, dan seterusnya. Itu harus melalui ujian. Nah yang kedua ini jangan diwakilkan. Kalau yang kedua ini diwakilkan, pastikan nyogok. Udah? Sekarang pajak kendaraan itu masuk yang mana? Pertama atau kedua? Pertama. Kan tidak ada syarat apa? Kemampuan. Kecuali kalau kir kendaraan. Kalau kir, tahu kir Pak ya? Khusus untuk kendaraan transportasi umum, itu tidak bisa diwakilkan. Ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Yang didaftarkan satu truk, tapi hasil kirnya ditempel di semua truk. Akhirnya truk yang lain mungkin remnya blong, tidak memenuhi syarat, pemicu kecelakaan, ya, sampai akhirnya mencelakakan orang lain. Dan itu pakai sogok. Segala yang tidak normal akan pakai sogok. Sehingga boleh nggak Pak ikut bantu ngurusi pajak tadi? Kalau normal, tidak masalah. Tapi kalau nggak normal, nggak ada KTP-nya, hilang BPKB-nya atau hilang STNK-nya, terus bayar pakai sogok,
Anda ikut berdosa. Tapi kalau normal, silakan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara bersikap tenang saat awal fitnah menerpa? Bagaimana cara menghadapi penyesalan diri karena sudah terlanjur terpapar dan terlibat fitnah? Tadi seperti yang disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, fitnah itu ketika datang syubbihat, dia tidak jelas. Fa idza adbarat tabayyanat, begitu sudah selesai baru kelihatan dampaknya. Tahun 98, semua orang keluar untuk demo. Kapan penyesalan terjadi pasca reformasi? Belakangan kemudian orang menyesali itu. Sehingga dulu sebelum 98, harga murah, kondisi nyaman, masyarakat enak, dan seterusnya kan. Pasca reformasi, inflasi nggak bisa berhenti. Selisihnya jauh sekali dengan yang dulu sebelum 98. Penyesalan sebagian orang mengenai tragedi 98 baru muncul belakangan. Fitnah selesai, ketika fitnah pergi, tabayyanat, sekarang jelas siapa yang bermasalah di masa itu. Ketika itu datang, semua orang termotivasi, ayo ikut, ini dalam rangka melawan tirani, melawan kedzaliman, anti korupsi. Semua orang ingin ikut terlibat. Yang demo ketika itu jadi koruptor sekarang. Ya kan ada ya, yang demo ketika itu kan masih mahasiswa ya. Hari ini dia jadi pejabat. Ikut terlibat dalam korupsi ketika dia berada di area jabatannya. Terus gimana itu? Karena ini bukan masalah komitmen, tapi lebih kepada kepentingan. Ya kita berharap semoga semuanya bisa memperbaiki diri. Dan semoga situasi chaos seperti itu tidak berulang. Kemarin sempat agak ramai ya, dengan adanya banyak chaos di mana-mana dan aparat keamanan, aparat penegak hukum sempat jadi sasaran. Dan kita tidak berharap itu berkelanjutan. Alhamdulillah tidak lama, tidak seperti tahun 98. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan hukum jual beli kartu belanja, boleh atau tidak? Kartu belanja, misalnya tertera 500.000, diterbitkan oleh swalayan A, boleh nggak dipakai belanja di swalayan B? Diterbitkan swalayan A, boleh nggak dipakai belanja di swalayan B? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sehingga ini hanya berlaku di mana? Di swalayan penerbitnya. Tidak bisa dialihkan ke tempat belanja yang lain. Berarti kartu ini bukan uang. Kartu ini bukan uang. Sehingga kalau di situ tertera 500, bolehkah dijual dengan harga yang berbeda? Misalnya dijual 400 atau 450. Biasanya kan lebih murah ya. Tidak sebagaimana yang tertera. Kalau dijual dengan harga yang berbeda, berarti yang terjadi bukan akad sorf. Bukan akad jual beli uang dengan uang. Kalau jual beli uang dengan uang 500 ditukar dengan 400.000, jadinya riba fadl. Tapi karena ini bukan uang, maka tidak masuk kategori riba fadl. Baik. Lalu yang seperti ini, kartu belanja ini lebih tepatnya apa? Di zaman Marwan bin Hakam, itu sudah pernah ada kasus seperti ini. Beliau memberikan penghargaan kepada sahabat-sahabat senior yang dulu pernah berjuang di masa Nabi SAW dan di masa Khulafaur Rasyidin. Mereka diberi penghargaan dengan cara negara menerbitkan sukuk. Dalam sukuk itu tertulis bahwa penerima sukuk ini berhak untuk menukarkan bahan makanan sebanyak sekian. Nah, nanti sukuk ini bisa dibawa untuk ditukarkan dengan bahan makanan di daerah Al-Jar. Daerah Al-Jar ini ada di dekat Jeddah, di pantai barat. Ya. Nah, sebagian sahabat yang menerima ini menjual ke orang lain. Karena dia merasa ini terlalu jauh. Saya tinggalnya di Irak, tapi makanannya ada di Al-Jar, di dekat Jeddah. Akan terlalu repot kalau harus datang ke Al-Jar untuk menukarkan sukuk ini. Akhirnya dijual ke orang lain. Nah, ketika dijual ke orang lain, orang yang beli tadi dijual lagi ke orang lain lagi. Sampai akhirnya jadilah perdagangan sukuk.
Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendatangi Marwan dan beliau mengatakan, "Laqad ahlalta riba." Anda telah menghalalkan riba. Marwan mengatakan, "Ma fa'altu dzalik." Aku tidak pernah menghalalkan riba. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Engkau membolehkan orang untuk melakukan praktek jual beli sukuk. Sukuk yang harusnya ditukarkan di Aljar sudah jadi barang dagangan diperjualbelikan banyak orang." Akhirnya Marwan langsung mengutus banyak petugas menarik sukuk-sukuk tadi. Semuanya ditarik lagi, dikembalikan ke negara. Baik. Nah, sukuk ini apa, Pak? Ini bukan uang. Tapi dia adalah kertas berharga yang mewakili makanan. Kenapa dilarang oleh Abu Hurairah untuk diperjualbelikan? Abu Hurairah beralasan dengan hadis Nabi SAW, "Naha Rasulullah SAW ayyabi at-ta'am qabla ayyastawfiyah." Rasulullah SAW melarang orang untuk menjual kembali makanan yang dia beli sebelum dia terima. Udah? Nah, selanjutnya ulama beda pendapat. Yang bermasalah dalam jual beli sukuk tadi, itu penjualan dari sahabat ke orang lain, atau dari orang lain ke orang lain lagi. Misalnya sahabat menjual ke A, tapi A ini memperdagangkan, dia jual ke B, ada yang dijual ke C. Ada dua pendapat di sini. Dan pendapat yang lebih mendekati, yang dilarang adalah penjualan yang dilakukan oleh si A ke orang lain. Kalau sahabat menjual ke si A, boleh. Kenapa? Karena sahabat tidak beli sukuk itu. Tapi beliau dikasih. Paham? Beliau dikasih. Sehingga ketika beliau dikasih, berarti tidak melanggar sabda Nabi SAW, nahan Nabi SAW, an bayi ta'am hatta yastawfiya. Rasulullah SAW melarang untuk menjual ulang makanan yang sudah dibeli sampai diterima dulu. Sahabat tidak beli kok. Sahabat menerima hadiah dari siapa? Negara. Tidak? Sehingga sahabat ketika menjual sukuk itu boleh. Tapi tidak boleh dijual lagi. Kalau dijual lagi harus belikan, ditukar di Aljar dapat makanan, baru dijual. Maka penerima kartu belanja tadi, jika dia dapatkan gratis, misalnya hadiah dari swalayan tersebut, karena Bapak belanja banyak, dikasih kartu belanja senilai 500.000. Orang ini jual ke orang lain, boleh. Tapi setelah diterima orang pertama, dijual lagi, dilarang. Paham insyaallah? Baik. Dan ini bukan jual beli salam ya. Takyifnya bukan ke arah jual beli salam, tapi lebih tepatnya itu jual beli makanan yang diwakili oleh kertas senilai sembako tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya melihat banyak saudara kita di Palestina sedang mengalami kesulitan besar. Tapi saya merasa sebagian kalangan yang fokus pada dakwah sunnah terlihat tidak banyak membahas atau menyuarakan hal ini. Apakah ada alasan tertentu dari sisi manhaj atau prinsip kenapa sikapnya seperti itu? Dan bagaimana seharusnya kita sebagai muslim menyikapi penderitaan saudara kita di sana? Apakah cukup mendoakan saja tanpa menyuarakan? Kita termasuk di antara yang ikut peduli dimanapun kaum muslimin mereka mengalami musibah, baik musibah karena bencana alam maupun musibah yang terjadi karena gangguan dari para musuhnya. Yang di Suriah, yang di Yaman, yang di Sudan, dan di beberapa negara yang lain, di Rohingya dan seterusnya. Termasuk di antaranya di Palestina. Dan banyak fatwa yang disampaikan oleh para ulama, mereka menyampaikan pesan untuk membela Palestina. Termasuk Syekh bin Baz rahimahullah, dan beliau memberikan pesan kepada kaum muslimin kalau bisa Baitul Maqdis menjadi tanah milik kaum muslimin kembali. Walaupun tanah ini sudah menjadi rebutan muslim dan non-muslim sepanjang sejarah. Di zaman Nabi Musa tanah ini dikuasai oleh orang kafir. Dan Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk berjihad dalam rangka mengusir orang kafir tadi untuk kembali menguasai Baitul Maqdis, untuk menguasai Baitul Maqdis. Tapi Bani Israel tidak bersedia. Bahkan mereka mengatakan, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, silahkan kamu berangkat bersama Tuhanmu untuk berperang melawan mereka. Kami duduk di sini menantikan hasilnya. Ini Bani Israel ya.
Dan baru berhasil ditaklukkan di zaman Nabi Yusha. Sehingga semasa Nabi Musa alaihissalam, beliau belum berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Karena itu Nabi Musa alaihissalam saat meninggal dunia, beliau tidak meninggal di Baitul Maqdis. Padahal ingin meninggal di Baitul Maqdis. Tapi beliau minta didekatkan oleh Allah di mana? Minta didekatkan di Baitul Maqdis ramyata hajarin, sejauh lemparan batu. Orang Jawa nyebutnya sak pelintengan. Beliau ingin agar diwafatkan di tempat yang mendekat ke Baitul Maqdis. Tapi karena Baitul Maqdis dikuasai musuh, ya nggak bisa. Hanya berada di luarnya Baitul Maqdis. Tapi dekat dengan Baitul Maqdis. Selanjutnya, setelah Nabi Yusha menguasai Baitul Maqdis, kemudian muncul zaman berikutnya, Baitul Maqdis dikuasai oleh orang kafir yang lain. Lalu dikuasai oleh kaum muslimin. Sampai di zaman siapa kalau setelah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan Baitul Maqdis yang sebelumnya dikuasai oleh ahli kitab. Sehingga dalam perjalanan sejarah Baitul Maqdis ini jadi rebutan banyak penganut agama. Muslim punya kepentingan, ahli kitab punya kepentingan, orang-orang yang lain juga punya kepentingan. Sahabat Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As pernah mengatakan, "La taqtulul khufash." Janganlah kalian membunuh kelelawar. Kenapa tidak boleh membunuh kelelawar? Li'annahu lamma khariba al-Quds. Karena ketika Baitul Maqdis itu dibakar oleh orang kafir, kelelawar ini mengatakan, qalu Allahumma sallitna 'alal bahri hatta nughriqahum. Ya Allah, berikan kami kuasa untuk bisa mengendalikan lautan, kami ingin menenggelamkan mereka. Ini salah satu di antara cuplikan bahasanya dulu Baitul Maqdis pernah dirusak oleh orang kafir. Itu kejadian sepanjang sejarah. Dan di masa Nabi Muhammad SAW, Baitul Maqdis dikuasai orang Nasrani. Dan beliau tidak datang ke Baitul Maqdis kecuali Isra Mi'raj. Setelah itu tidak ada. Maka, kalaupun misalnya Baitul Maqdis dikuasai oleh orang kafir, ini adalah duka bagi kaum muslimin. Duka itu timbul tenggelam. Kadang berhasil kita kuasai, kadang jatuh lagi ke tangan orang kafir, kadang berhasil dikuasai lagi oleh orang muslim, seperti itu terus sampai akhir zaman. Dan Dajjal itu muncul di mana? Di Baitul Maqdis, di Bablut, dibunuh oleh Nabi Isa di mana? Di Bablut, di Palestina. Dibunuh oleh Dajjal. Maka semua peristiwa ini menunjukkan bahasanya perjalanan penguasaan Baitul Maqdis sepanjang sejarah itu terkadang dikuasai Muslim dan terkadang dikuasai non-Muslim. Walhamdulillah, dua kota suci masih berada dalam kuasa kaum muslimin, dan kalaupun kita belum bisa untuk beribadah di Baitul Maqdis, kita masih bisa fokus ibadah di mana? Mekah dan Madinah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.